teman-teman semua, di video kali ini aku bakal ngejelasin materi mengenai pendapatan nasional. Sebenarnya pendapatan nasional itu penting gak sih bagi suatu perekonomian negara? Yuk sama-sama kita simak penjelasannya. Di sini kita akan mempelajari 6 pokok pembahasan terkait dengan pendapatan nasional. Yang pertama terkait dengan definisi pendapatan nasional, kedua manfaat pendapatan nasional, ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan nasional, keempat metode perhitungan, kelima komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam perhitungan pendapatan nasional, dan yang keenam kita akan membuat kesimpulan mengenai materi pendapatan nasional. Materi pertama terkait dengan definisi pendapatan nasional. Di sini terdapat 3 perspektif pengertian pendapatan nasional dari 3 tokoh yang berbeda. Yang pertama dari Arthur Cecil. Pendapatan nasional adalah pendapatan objektif rakyat suatu negara, termasuk pendapatan luar negeri yang dapat diukur dengan uang tunai. Yang kedua dari Alfred Marshall. Pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal yang digunakan suatu negara untuk mengolah sumber daya alam dengan tujuan menghasilkan hasil yang berwujud dan tidak berwujud. Yang ketiga dari Irving Fisher. Pendapatan nasional adalah sebuah pendapatan dasar yang dikonsumsi langsung pada tahun yang sama. Sedangkan menurut KBBI, pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Materi kedua terkait dengan manfaat pendapatan nasional. Di antaranya yang pertama, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Dengan melakukan perhitungan pendapatan nasional, dapat diketahui bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Dapat diketahui pula sektor-sektor perekonomian apa saja yang menyumbang hasil output ekonomi yang tinggi dan yang signifikan terhadap kegiatan perekonomian dalam suatu negara. Yang kedua, untuk melakukan perbandingan perekonomian suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini untuk menunjukkan bahwa status dalam suatu negara tersebut apakah termasuk ke dalam negara berkembang atau negara maju. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan kondisi perekonomian suatu negara di setiap tahunnya. Hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah di dalam suatu perekonomian negara tersebut, di dalam tahun tersebut, terdapat kegiatan ekonomi yang menghasilkan hasil yang progresif ataupun degresif atau konstan dari aktivitas perekonomian pada tahun sebelumnya. Dan yang keempat, membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang tepat. Hal ini ditujukan agar dapat membentuk keputusan yang tepat dan melakukan pembangunan yang berkelanjutan juga efektif bagi masyarakat. Materi ketiga terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perubahan pendapatan nasional. Di sini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama konsumsi, kedua investasi dan tabungan, dan yang ketiga adalah permintaan dan penawaran agregat. Yang pertama konsumsi. Baik konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dilakukan dalam rangka mendapatkan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, faktor investasi dan tabungan. Faktor investasi dan tabungan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan sehingga hal ini dapat meningkatkan pendapatan nasional bagi suatu perekonomian negara. Dan yang ketiga, terkait dengan faktor permintaan dan penawaran agregat. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan tingkat harga dari barang maupun jasa, baik yang ditawarkan maupun yang diminta oleh masyarakat. Materi yang keempat terkait dengan metode pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Untuk metodenya sendiri terdapat 3. Yang pertama, pendekatan pendapatan, yang kedua, pendekatan produksi, dan yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Untuk yang pertama, mengenai pendekatan pendapatan. Ini merupakan imbal hasil atas faktor-faktor produksi yang digunakan, sehingga rumusnya pendapatan nasional sama dengan W plus R plus I plus P. Dengan keterangan W adalah upah, wage,
I adalah interest atau bunga, R adalah sewa atau rent, dan P adalah profit atau laba. Yang kedua, mengenai pendekatan produksi. Ini merupakan selisih antara banyaknya output yang dihasilkan dengan banyaknya input yang dikeluarkan, sehingga rumusnya adalah pendapatan nasional sama dengan N output dikurangi N input. Untuk yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran, baik pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat umum maupun pemerintah. Sehingga rumusnya adalah pendapatan nasional sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X dikurangi M tutup kurung. Dengan keterangan C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah banyaknya ekspor, dan M adalah banyaknya impor. Materi yang kelima mengenai komponen-komponen pendapatan nasional. 6 komponen pendapatan nasional. Yang pertama ada GDP atau Gross Domestic Product, merupakan pendapatan dari produksi barang dan jasa penduduk di suatu negara, termasuk pendapatan warga negara asing yang tinggal di dalam lingkungan tersebut. Yang kedua ada GNP atau Gross National Product, merupakan perkiraan jumlah total barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian negara tersebut selama waktu tertentu. Sehingga, yang termasuk dalam GNP adalah semua hasil produksi warga negara asli, baik yang tinggal di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, ada Net National Product atau NNP, adalah konsep pendapatan nasional yang hanya memperhitungkan laba produksi. Yang keempat, ada NNI atau Net National Income, adalah NNP dengan perhitungan komponen pendapatan yang tidak mencerminkan balas jasa terhadap faktor produksi. Yang kelima ada Personal Income atau PI, merupakan perhitungan total pendapatan setiap orang. Dan yang keenam ada Disposable Income atau DI, adalah pendapatan yang siap dimanfaatkan untuk membeli barang, jasa, ataupun investasi. Berikut adalah rumus untuk mendapatkan masing-masing nilai dari komponen pendapatan nasional. Memasuki materi yang terakhir, yaitu materi ke-6, kita akan membuat kesimpulan mengenai pentingnya perhitungan pendapatan nasional bagi suatu negara. Perhitungan pendapatan nasional bagi suatu negara ini penting dilakukan karena dengan adanya perhitungan ini kita dapat mengetahui informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara, membantu perencanaan ekonomi, mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, serta memungkinkan adanya perbandingan perekonomian dengan negara lainnya. Data dari perhitungan pendapatan nasional inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat dan pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka memajukan perekonomian suatu negaranya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.